don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show Top skor Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 hari ini menunjukkan peringkat Megawati Hangestri masih kokoh di dua besar setelah duel Incheon Haeunkook Life Insurance Pink Speeders versus GS Chalters Seoul Kicks. Setelah pertandingan antara Pink Speeders versus GS Chalters dalam lanjutan putaran 3 Liga Voli Korea musim ini, Sabtu, 28 Desember 2024, yang berakhir manis bagi tuan rumah. Papan peringkat top skor tak banyak berubah. Berlaga di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea, Pink Speeders akhirnya memutus rantai kekalahan beruntun mereka sejak dipecundangi Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Kemenangan 3-0 atas GS Chalters membuat tim yang diperkuat Kim Yeon-koung itu aman di puncak klasemen dengan menambah catatan 15 kemenangan dari 18 laga yang sudah dijalani. Kim Yeon-koung sendiri menambah pundi-pundi poinnya di daftar top skor liga musim ini. Di sisi lain, perjudian pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mendatangkan Fanja Bukilit mulai berbuah manis di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sebelum Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 bergulir, Red Sparks menjadi salah satu tim yang disorot atas kebijakan pemilihan pemain asing mereka. Tim yang dilatih oleh Ko Hae-jin tersebut terlebih dulu memilih pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi untuk dikontrak lagi. Berkat penampilan yang cukup apik pada musim sebelumnya, pemain asal Jember, Jawa Timur itu dinilai masih pantas berada di tim ini. Dengan Megawati mengisi kuota draft Asia, Red Sparks masih memiliki satu spot pemain asing lagi yang akhirnya menjadi milik Fanja Bukilit. Dipilihnya pemain asal Serbia tersebut mengundang sorotan mengingat dia sama-sama berposisi sebagai oposite seperti Megawati. Tak ayal, Ko Hae-jin dianggap membuat keputusan yang tidak tepat karena dipandang menghadirkan situasi yang tumpang tindih. Meski awalnya tidak berjalan dengan mulus, pria berusia 44 tahun itu mampu membuktikan bahwa pilihannya mendatangkan Bukilit sudah tepat. Ko memutuskan untuk tetap menempatkan Megawati di posisi naturalnya sebagai penyerang tunggal Red Sparks. Sementara itu, Bukilit harus mengalah, dia digeser untuk membantu Megawati dari posisi outside hitter pada musim ini. Walau awalnya memang sulit, kombinasi antara Megawati dan Bukilit menjadi yang paling mematikan di kancah Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Keduanya sama-sama bertengger di peringkat 5 besar dalam daftar top skor sementara dengan nyaris menghasilkan 1000 poin. Megawati menjadi yang terdepan di mana dia berada di peringkat ketiga dengan sudah mengemas 404 poin. Sedangkan Bukilit berada tepat di belakang Megawati dengan sudah membukukan 397 poin. Performa ganas kedua pemain itu secara langsung juga membawa dampak yang positif bagi tim berjuluk Red Force tersebut. Bagaimana tidak? Red Sparks mengakhiri paruh pertama musim ini dengan menorehkan rekor 8 kemenangan secara beruntun. Mereka berhasil mengulangi catatan kemenangan terpanjang dalam satu musim yang pernah direngkuh pada 2008 hingga 2009. Dengan pencapaian tersebut, Red Sparks semakin mapan berada di zona playoff dengan menduduki peringkat ketiga klasemen sementara. Tak bisa dipungkiri bahwa keputusan Ko untuk mendatangkan Bukilit telah membawa aura yang positif bagi seluruh pemain, termasuk Megawati. Pemain berusia 25 tahun itu merasa sudah menemukan kenyamanan dan ikatan yang kuat dengan Bukilit. Sangat menyenangkan bermain dengan Bukilit untuk pertama kalinya, kami memiliki chemistry yang baik, ucap Megawati. Keyakinan Megawati akan sosok Bukilit semakin kuat lantaran mereka memiliki latar belakang usia yang sama. Dengan kerja sama tim yang harus semakin dipertajam, Megawati optimistis bisa membawa Red Sparks melangkah jauh musim ini. Kami seumuran, lahir pada tahun 1999. Kami adalah ekstrovert dengan huruf E yang sama dalam MBTI. Kami memiliki sebuah sinergi, kata Megawati. Saya percaya bahwa jika kita bekerja sama untuk tim daripada untuk tujuan pribadi kita akan melangkah lebih jauh. Sudah menjadi tujuan saya sejak pertama kali datang ke sini untuk menjadi bintang, imbuhnya.
Sorotan pada Red Sparks di Liga Voli Korea musim ini semakin tajam sejak mereka berhasil tampil dengan 8 unbeaten. Kompetisi yang panjang mengharuskan tiap tim punya amunisi mumpuni dari bangku cadangan. Megawati Hangestri dan kawan-kawan jadi tim pertama yang mengalahkan Kim Yeon Koung dan Pink Speeders yang sebelumnya sempat tak terkalahkan dalam 14 laga. Berikutnya, Red Sparks kembali unjuk gigi dengan mengandaskan juara bertahan, Hyundai Hillstatte. Penggawa di lini depan, Megawati dan Vanja Bukilik jelas jadi motor serangan yang sangat jitu dalam membawa skuad berjuluk Red Force tampil bak kesetanan. Mereka berdua meramaikan persaingan top skor di posisi 4 besar. Namun, bukan hanya dua Mega Bukilik atau para veteran seperti Kapten Yeom Hyeseon hingga Pyo Sung-ju, yang jadi senjata tim asuhan Ko Hae-jin musim ini. Dari amunisi jajaran bangku cadangan, yang jika ditilik lebih lanjut ternyata menghadirkan kekuatan tambahan tak terduga bagi Red Sparks. Menjalani musim kompetisi pada tentu tidak bisa hanya menyandarkan pada pemain inti terus-menerus demi menghindari cedera dan kelelahan. Shin Eun-ji, Jung Soo-ji, Lee Ji-soo hingga debutan 18 tahun Jeon Da-bin, sukses membuat mata terpana lewat penampilan apik mereka ketika dipercaya untuk turun oleh Ko Hae-jin. Shin bahkan sudah jadi spesialis andalan servis Red Sparks ketika gilirannya sering berhasil membawa tim meraih angka beruntun. Di sisi lain, Giovanna Milana selaku mantan pemain Red Sparks ikut memberikan reaksi usai mengetahui Megawati Hangestri resmi menjadi MVP di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sebagaimana diketahui Red Sparks berhasil menyapu bersih putaran ketiga dengan kemenangan di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kepastian itu didapatkan setelah Red Sparks berhasil menang atas IBK Altos dengan skor 3-0 pada 31 Desember 2024 lalu. Penampilan apik tim besutan Ko Hae-jin itu juga diikuti dengan heroik dan ciamiknya performa para pemain khususnya Megawati Hangestri dan Vanja Bukilik. Bahkan Megawati Hangestri didapuk sebagai pemain terbaik alias MVP untuk putaran ketiga karena catatannya yang luar biasa. Pevoli berjuluk Megatron itu tercatat memiliki 155 poin, ada di urutan kedua di putaran paruh musim ini. Sementara sisanya memimpin di posisi pertama dalam 5 sektor, yakni 52,8% attack rate, 47,0% open attack, 57,4% back attack. Lalu dua lagi ialah 56,7% quick open dan terakhir ada 75,0% time different attack yang juga menempati posisi pertama. Megawati Hangestri berhasil mengalahkan rekan setimnya sendiri yakni Vanja Bukilik. Berdasarkan hasil pemungutan suara, Megatron mendapatkan 13 suara dari awak media. Sedangkan Vanja Bukilik 12 suara saja. Sementara itu, Kim Yeon Koung alias si Ratu Voli Korea menerima 2 suara, lalu 1 suara masing-masing untuk Giselle Silva dan Laetitia Momabas Soko. Sementara 2 suara lainnya tidak memilih siapapun. Performa apik Red Sparks dan Megawati Hangestri pun mendapatkan banyak atensi. Salah satunya ialah dating dari mantan pemainnya yakni Giovanna Milana. Pevoli yang kini berkarier di Amerika Serikat itu memberikan reaksi jujurnya usai mengetahui Mega dinobatkan sebagai MVP di akun Instagram pribadinya. "Selamat Mega, kamu luar biasa," tulis Pevoli yang akrab disapa Gia tersebut dalam unggahan di Instagram story-nya. "Saudariku selalu bersinar," tambah Giovanna Milana. Sebelumnya mantan rekan setim Megawati Hangestri itu juga memberikan komentar soal performa Red Sparks di putaran ketiga. "Red Sparks on fire. Sangat bangga dengan teman-teman saya dan seberapa besar usaha yang mereka lakukan setiap hari di Daejeon," tulisnya di akun Instastory akun Instagram pribadinya. Meski tak lagi menjadi rekan satu tim, namun Giovanna Milana memang masih berhubungan baik dengan para pemain Red Sparks. Bahkan Gia kerap memberikan apresiasi atau semangat kepada Megawati Hangestri maupun Vanja Bukilik. Bintang voli Korea Selatan yang menjadi andalan klub Hyundai Hillstatte yakni Lee Da-hyun pernah mengomentari performa dari Megawati Hangestri. Momen itu terjadi pada musim lalu di mana menjadi tahun pertama Megawati Hangestri bermain di Korea dengan Red Sparks. Sebelumnya perlu diketahui jika Lee Da-hyun sendiri menjadi korban pertama headshot Megawati Hangestri di kompetisi V-League.
Kala itu, di laga Red Sparks versus Hyundai Hillstate, Megawati Hangestri melepaskan spike keras setelah menerima servis dari Lee Dahyeon. Tak disangka, bola spike Megawati Hangestri itu justru mengarah tepat ke wajah Lee Dahyeon. Mendapat spike keras di wajahnya, Lee Dahyeon langsung tersungkur dan memegangi wajahnya. Melihat hal tersebut, para pemain Hyundai Hillstate pun langsung menghampiri Lee Dahyeon yang tersungkur kesakitan. Begitupun dengan Megawati Hangestri yang langsung menghampiri Dahyeon untuk meminta maaf dan memeriksa keadaannya. Atas kejadian itu, pelatih Hyundai Hillstate langsung mengganti Lee Dahyeon dan dirinya mendapat perawatan tim medis. Lee Dahyeon pun harus meninggalkan lapangan sambil mengompres bagian pipinya yang terkena spike keras Megawati Hangestri. Setelah laga, Lee Dahyeon pun menceritakan bagaimana rasanya menerima spike keras dari Megatron tepat di wajah. Kepada rekan satu timnya yakni Yang Ho-jin, Lee Dahyeon mengungkapkan perasaan tidak nyaman bermain kembali setelah kena spike dari Megawati Hangestri di laga tersebut. Yang Hyojin juga mengatakan kalau Lee Dahyeon mengaku hampir pingsan setelah terkena bola pada wajahnya. Dia mengatakan kepada saya kalau dia seperti mau pingsan ketika terkena smash itu, kata Yang Hyojin ke media. Di sisi lain, jadwal Liga Voli Korea 2024-2025, V-League, pekan ini 7 hingga 12 Januari 2025 bakal menghadirkan sejumlah laga menarik. Red Spark yang mencatat 8 kemenangan beruntun sebelum jeda paruh musim, bakal menghadapi GS Chartes di putaran keempat Liga Voli Korea 2024-2025. Selalu menang dalam 3 pertemuan dengan GS Chartes musim ini, Red Spark berpeluang melanjutkan performa apik mereka sekaligus mengejar Pink Spider dan Hyundai Hillstate di klasemen V-League. Saat ini Red Spark menempati peringkat ketiga klasemen musim reguler Liga Voli Putri Korea 2024-2025 dengan mengumpulkan 34 poin. Mereka tertinggal 7 poin dari Hyundai Hillstate, serta 9 poin di bawah Pink Spider. Kendati tertinggal cukup jauh, tetapi Megawati Hangestri dan kawan-kawan berpeluang untuk memangkas selisih poin dengan 2 tim rival di atasnya, terutama Hyundai Hillstate. Pasalnya, Red Spark pekan ini bakal menghadapi GS Chartes yang di atas kertas bisa dikalahkan dengan mengamankan 3 poin. Sementara Hillstate bakal menghadapi Hi-Pass dan I-Pepper yang sulit dikalahkan. Sementara itu, pemimpin klasemen Liga Voli Putri Korea 2024-2025 Pink Spider bakal menghadapi lawan yang sama seperti Red Spark, yakni GS Chartes. Oleh sebab itu, mereka juga berpeluang meraih poin penuh. Pink Spider sendiri bakal menghadapi GS Chartes di Seoul, pada laga pertama bola voli Korea di bulan Januari 2025. Mereka bakal bertanding pada Selasa, 7 Januari 2025. Adapun Red Spark baru akan bertanding pada Jumat, 10 Januari 2024, juga di Seoul. Meski bermain di kandang lawan, Megawati Hangestri dan kawan-kawan tetap diunggulkan bisa meraih kemenangan. Kemenangan bakal sangat penting bagi Red Spark untuk terus menjaga selisih poin dengan Pink Spider, serta Hyundai Hillstate di klasemen. Terlebih, jika Hillstate kehilangan poin melawan Hi-Pass atau I-Pepper anak asuh Ko Hae-jin, bakal mendapat keuntungan karena bisa mendekati poin mereka. Di samping itu Red Spark juga wajib mewaspadai BK Altos yang saat ini berada di peringkat 4. Tim yang diperkuat top skor Victoria dan Chak, bakal bertanding 1 kali pekan ini menghadapi I-Pepper. Oleh karena klasemen Liga Voli Korea 2024-2025 saat ini masih ketat, hasil setiap pertandingan bakal berpengaruh bagi setiap tim di 4 besar. Ada alasan yang bisa membuat Megawati Hangestri Pertiwi bertanding di Proliga 2025. Megawati Hangestri sebelumnya dikabarkan tidak akan tampil di Proliga tahun ini. Hal ini dikarenakan Megawati sudah terikat kontrak dengan tim Liga Voli Korea 2024-2025, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Secara jadwal semula, ada bentrok pertandingan Proliga 2025 dengan Liga Voli Korea, yang secara durasi kompetisi bola voli di negeri ginseng jauh lebih lama. Sehingga sangat kecil peluang bagi Megawati Hangestri untuk memperkuat salah satu tim putri Proliga 2025. Namun dalam beberapa hari terakhir ada isu yang menyebutkan bahwa pevoli asal Jember, Jawa Timur itu berpeluang bermain di Proliga tahun ini. Alasannya merujuk kepada kebijakan PVC yang sedikit memodifikasi Proliga 2025.
Liga Voli Korea secara jadwal yang dirilis oleh federasinya, KOVO, akan menggelar pertandingan final terakhir 8 April 2025 untuk sektor putri. Di sisi lain, Daejeon Jugwonjang Red Spars sangat beruntung, selain memiliki Megawati Hangestri dan Vanja Bukilik.